Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Koper Tua di Stasiun Lama. Stasiun itu sudah jarang dipakai. Kereta terakhir berhenti di sana lebih dari 10 tahun lalu. Kini tempat itu hanya dilewati burung-burung dan orang-orang yang suka duduk diam mencari kenangan. Namun pagi itu, ada satu pemandangan yang membuat beberapa orang berhenti sejenak. Seorang pria tua duduk di bangku panjang kayu, memeluk sebuah koper lusuh berwarna coklat tua. Namanya Pak Wiryo, 80 tahun, mantan masinis. Koper di pangkuannya bukan sembarang koper, di dalamnya tersimpan sisa hidup yang ia jaga dengan setia. Koper itu sudah menemaninya lebih lama daripada siapapun. Dan hari itu, ia datang ke stasiun bukan untuk bepergian, melainkan untuk mengembalikan sesuatu yang telah menunggu terlalu lama. Angin pagi berhembus lembut, menggerakkan papan jadwal yang sudah pudar. Tulisan, jadwal keberangkatan, masih tampak samar, meski tak ada kereta yang benar-benar berangkat lagi dari sana. Pak Wiryo menatap rel yang berkarat. Ia pernah mengenal setiap suara roda besi yang lewat, setiap peluit yang memecah pagi. Sekarang, yang tersisa hanya gema di kepalanya dan koper tua di pangkuannya. Seorang petugas kebersihan muda lewat, menyapanya sopan. "Masih nunggu kereta, Pak?" Pak Wiryo tersenyum samar. "Bukan kereta, Nak. Saya cuma nunggu waktu." Pemuda itu tertawa kecil tanpa paham maknanya, lalu berlalu. Pak Wiryo kembali menatap rel dan kenangan pun mulai berjalan pelan, seperti kereta yang berangkat dari masa lalu. 45 tahun lalu, di stasiun yang sama, Pak Wiryo berdiri dengan seragam biru muda, melambai pada kereta yang membawa pergi seorang perempuan bernama Sulastri. Ia penumpang tetap yang selalu membeli tiket terakhir sore hari. Mereka bertemu setiap minggu, berbagi roti hangat dan cerita sederhana di peron. Tapi hari itu, Sulastri naik kereta dengan air mata di matanya, membawa koper yang sama seperti yang kini ia peluk. "Jangan khawatir, Mas Wiryo. Kalau sudah waktunya, saya pasti kembali," katanya sambil tersenyum. Namun kereta itu melaju, dan janji itu tak pernah kembali bersamanya. Beberapa tahun kemudian, kabar datang bahwa Sulastri meninggal dalam perjalanan keluar kota. Kopernya hilang di tengah pemindahan barang. Dan sejak hari itu, Pak Wiryo tak pernah mau berangkat kemanapun lagi. Tahun berganti, rambutnya memutih, kereta-kereta baru datang dan pergi. Sampai suatu hari, ketika ia sudah pensiun, seorang petugas stasiun menemukan koper tua di gudang lama yang nyaris runtuh. Isinya, baju perempuan, buku catatan, dan surat tak terkirim beralamatkan namanya sendiri. Di dalam surat itu tertulis, "Mas Wiryo, jika suatu hari koper ini sampai padamu, artinya aku tidak sempat kembali. Tapi jangan sedih, hidup tidak selalu tentang siapa yang menunggu, tapi tentang siapa yang berani tetap duduk di peron, meski keretanya tak datang." Koper itu kini ada di pangkuannya. Dan pagi itu, Pak Wiryo datang bukan untuk pergi tapi untuk meletakkan masa lalunya di tempat ia dulu kehilangan. Ia membuka koper perlahan, bau kain lama dan debu bercampur dengan aroma kayu basah. Dari dalamnya, ia keluarkan buku catatan yang sudah menguning. Halaman pertama masih memuat tulisan tangan halus, catatan perjalanan, Sulastri. Ia membacanya satu per satu. Tulisan-tulisan tentang hujan, tentang perjalanan yang tertunda, tentang seseorang yang selalu menunggu di peron. Di halaman terakhir tertulis, "Jika suatu hari aku tidak bisa datang lagi, aku ingin seseorang membaca ini dan tahu, aku pernah dicintai dengan cara yang tenang." Pak Wiryo menutup buku itu pelan, menatap langit. Air matanya jatuh, tapi senyumnya muncul. "Makasih, Bu," bisiknya. "Sekarang saya bisa pulang." Seorang anak muda yang lewat melihatnya duduk lama. Mereka berbicara sebentar. Pemuda itu menanyakan, "Pak, kenapa koper itu gak dibawa pulang aja?" Pak Wiryo tersenyum, menepuk koper itu. "Karena gak semua yang kita simpan perlu ikut sampai akhir. Ada yang cukup kita titipkan di tempat kenangannya." Pemuda itu mengangguk pelan, meski mungkin belum mengerti. Lalu ia membantu Pak Wiryo mengubur koper itu di sisi rel, tepat di bawah pohon besar tempat burung sering hinggap. Pak Wiryo berdiri menatapnya, dan ketika ia menutup tanah terakhir dengan tangan gemetarnya, wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Sore itu, langit stasiun berwarna jingga. Pak Wiryo duduk sebentar, memandangi rel yang kini sepi. Tapi di telinganya, ia seperti mendengar suara peluit dari kejauhan. Bukan dari kereta sungguhan,
tapi dari masa lalu yang akhirnya berpamitan dengan damai. Ia bangkit perlahan, merapikan bajunya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Dan angin sore meniupkan debu ringan di atas tanah tempat koper itu tertanam. Seolah stasiun tua itu akhirnya ikut bernapas lega. Beberapa minggu kemudian, stasiun itu mulai direnovasi. Petugas menemukan papan kayu kecil tertancap di dekat rel. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan sederhana. Di sini beristirahat sebuah koper. Dan kenangan tentang dua orang yang saling menunggu tanpa sempat bertemu lagi. Mereka tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi setiap orang yang membaca papan itu pasti diam sejenak. Mungkin karena di dalam diri masing-masing. Ada juga koper kenangan yang belum sempat mereka letakkan. Kadang, yang membuat kita lelah bukan perjalanan panjang, tapi kenangan yang terlalu lama kita bawa. Ada saatnya kita berhenti di stasiun hidup kita sendiri, membuka koper lama, dan melepaskan apapun yang sudah seharusnya pulang ke masa lalu. Karena hanya dengan begitu, kita bisa melanjutkan perjalanan dengan hati yang ringan.